baca 24-25, nanti Rai 26-27. Silakan berdiri. Iya. Matius pasal 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Benar. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan dapatlah kerusakannya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dua macam dasar. Jadi dikatakan ada dua macam dasar dari batu dan pasir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan sebuah bangunan, maka bagian-bagian yang terpenting dari bangunan itu sendiri pada umumnya tidak terlihat oleh mata kita, tetapi si perancang, ya, si pembuat dari bangunan itu dia tahu persis, ya, kekuatan bobot bangunan itu, kekuatan bangunan itu, sejauh mana, sebesar apa kemampuan kapasitas dari bangunan itu. Betul ya? Kalau kita si pengguna bangunan rumah, kita nggak bisa tahu persis, tetapi si perancang dari bangunan itu, bahkan si pembuat dari bangunan itu tahu. Dan kita percaya bahwa pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Amin. Iya. Dan malam hari ini firman Tuhan datang khususnya kedua mempelai dan kedua keluarga baru. Di sini dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu, dua bangunan, yang satu didirikan di atas batu, yang satu didirikan di atas pasir. Tidak dikatakan di sini bahwa yang didirikan di atas batu tidak kena badai, betul? Ya kan? Jadi yang didirikan di atas batu, yang didirikan di atas di pasir itu sama-sama kena badai, kena guncangan. Tetapi bangunan yang kokoh, bangunan yang bertahan adalah bangunan yang dibangun di atas batu. Dan Yesus adalah batu karang kita. Katakan amin. Iya. Yesus adalah batu dasar pondasi dalam kehidupan kita. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pernikahan saya mengatakan bahwa tujuan menikah bukan untuk mencapai, memenuhi ambisi kedagingan kita. Katakan amin. Iya, saya ulang lagi. Bahwa dalam menikah, tujuan kita menikah bukan memenuhi ambisi daging saudara dan saya. Ya, ambisi daging kita apa? Banyak. Tetapi rancangan Tuhan atas pernikahan itu adalah untuk mencapai tujuan Tuhan, bahwa dengan kehadiran kita, kehadiran keluarga, kehadiran rumah tangga akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, akan menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan menyatakan yang lain. Jadi ketika keluarga rumah tangga didirikan, dibangun, bukan tujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan melayani Tuhan, sangat disayangkan. Berarti kita salah menggunakan bangunan. Betul tidak? Ada di sini yang bangun rumah, maaf kata, Nenek Hana sudah bangun begini, lalu maaf kata, ditaruhlah kambing di sini atau bayi. Kan artis. Oh dulu Nenek Hana taruh di situ. Ya itu kandang kami dulu di situ tuh. Ya mulai dibuang. Ya, nggak mungkin kan? Betul tidak? Tetapi dibangun untuk tujuan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah membangun rumah tangga dengan tujuan ambisi pribadi, tetapi tujuan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya. Oleh karena itu di dalam pernikahan itu harus mewujudkan kasih Tuhan. Pernikahan tuh kalau di satu sisi secara daging, kalau sisi daging kita akan melihat berat, susah, atau sangat-sangat merepotkan. Tetapi ketika kita lihat di sisi iman, berdasarkan firman Tuhan, menikah itu sebuah karya yang indah, sebuah hal yang mulia, sebuah hal yang yang luar biasa. Kenapa? Rancangan Tuhan nyata, Tuhan di dalamnya. Nah,
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, membangun hidup pernikahan sama halnya dengan membangun sebuah rumah. Ya, tidak selesai dibangun dalam satu malam. Ada yang membangun rumahnya selesai satu malam? Tidak ya. Tidak ada kehidupan pernikahan yang selesai dibangun dalam satu malam. Amin. Iya. Tetapi seumur hidup, bangunan pernikahan kita tidak selesai dibangun hanya pada hari pesta pernikahan. Yang kemarin, Ray. Bukan. Iya. Itu baru buka pintu. Sekarang udah masuk ke dalam. Nah, nanti di dalamnya banyak perabotannya. Tahu nggak kata bapakku? Iya, banyak perabotannya di dalam ya Pak ya. Apa siapa Pak? Banyak sekali. Mau yang kecil-kecil, betul ya? Mau yang sedang, bahkan yang besar-besar, perabotannya ada di dalam. Sekarang tergantung bagaimana mengatur perabotnya itu. Ya. Nah, yang kedua, membangun hidup pernikahan sama halnya dengan membangun sebuah rumah, ya, harus jauh memandang ke depan. Ya. Sebab pernikahan harus tetap terpelihara sepanjang kehidupan kita bersama. Harus melihat ke depan. Saya sudah katakan, ketika kita sudah memilih, tidak bisa pergi ganti. Sama halnya saudara, sederhananya saja gini. Kita pergi beli baju di mall, di BC, lalu kemudian kita sudah ambil, kita bawa pulang, mereknya kita buang, lalu kemudian kita pakai sempit atau robek keteaknya, kita kembalikan, bisa nggak? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Tidak bisa ya? Apalagi bapak aku. Masih mungkin lompat sulit tak? Kenapa Pak? Oh gitu ya, tapi kalau sudah tidak ada, kan segelnya udah dibuka Pak. Yang bisa. Oh, saya bisa. Berarti tidak bisa. Pakaian atau barang saya kita udah beli, yang sudah menjadi hak kita, kita bawa pulang ke rumah, nggak bisa dikembalikan. Kita nggak bisa mundur dari sebuah pernikahan, kita nggak bisa tinggalkan, kita nggak bisa buang. Tetapi yang ada adalah jalani sampai ke tujuan Tuhan. Oleh karena itu minta kekuatan Tuhan. Iya. Nah, setiap suami istri harus tahu, pertama berlutut, yang kedua tahu duduk, dan yang ketiga tahu melangkah. Apa itu? Yang pertama, suami istri yang tahu berlutut artinya suami istri yang selalu berlutut atau bertekuk di hadapan Tuhan. Persembahkanlah segala suka dan dukamu ketika krisis melanda. Amin. Harus tahu berlutut. Amin, suami istri. Atau di sini cuma istrinya aja yang berlutut, suaminya enggak? Banyak yang aku bukan itu, bukan saya yang ngomong. Kebanyakan istri yang berlutut. Istri yang udah tahu. Hati-hati suami-suami. Kata pendeta Gilbert, kalau istrimu masih ngomel papa, aman. Tapi ketika istrimu berlutut dan menangis di hadapan Tuhan, oh, hati-hati. Kau nanti dicewer Tuhan, kau nanti dipukul Tuhan, sehingga kakimu udah pincang sebelah. Terus kemudian begini-begini sudah kau. Haleluya. Atau cepat dipanggil Tuhan. Hati-hati. Jadi suami-suami yang nakal, kalau istri masih cerewet, kenapa pulang malam pulang, papa. Puji Tuhan, saya masih dicerewetin. Tapi kalau dia sudah diam dan dia berlutut menangis di kaki Tuhan, hati-hati. Ada lampu merah ada lampu kuning yang harus diperhatikan. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu kekuatannya doa. Ya, kekuatannya doa. Jangan. Makanya saya pernah mengatakan begini, ibu-ibu itu signalnya tuh tinggi sekali, kencang sekali, lebih dari 4G Pak. Bener. Saya itu bingung. Omongan yang ada di Sumatera cepat sekali menyebar. Saya bilang, kalian tahu dari mana? Laki-laki pada bingung, apa sih? Tapi ibu-ibu itu luar biasa. Channelnya kuat sekali ya bunda. Makanya saya bilang ini towernya ibu-ibu itu kenceng. Makanya tidak salah kalau ibu-ibu itu adalah pendoa yang paling hebat. Karena signalnya tuh kencang. Jadi hubungannya dengan Tuhan tuh kencang. Gimana Bapak? Iya, lebih dari Telkomsel Pak. Telkomsel di ruangan tertentu dia tidak dapat signal. Tapi ibu-ibu di segala ruangan dapat Pak. Bener. Biar omongan aku tahu bibo bojong palopo na tiro juga. Iya, kencang sekali signalnya ibu-ibu itu.
Jadi oleh karena itu ibu-ibu arahkan ke Tuhan. Amin. Signalnya itu arahkan ke Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, cari hati Tuhan, cari suara Tuhan. Apa Tuhan buat suami dan anak-anakku? Amin. Yang kedua, tadi tahu berlutut. Yang kedua, tahu duduk. Artinya, ya, selalu sharing bersama untuk saling meneguhkan. Nah, ini kadang kita kurang terbuka ya. Ya. Remukan berdua tatkala ada problem masalah yang kita sedang hadapi. Bicarakan berdua. Jangan sembunyi-sembunyi. Iya, selesaikan masing-masing, tunggu terbentur barulah mau ngomong. Nah, kalau mau ngomong sudah terbata-bata karena sudah salah. Apalagi kalau sudah terperangkap. Repot sudah itu. Temukan jalan yang terbaik untuk membina rumah tangga, win-win solution kalau ada hal yang kurang baik. Amin. Ya, baik. Tahu duduk. Jadi duduk bersama, remukkan bersama. Itu kekuatan. Ya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, suami istri juga tahu melangkah, artinya menatap ke depan, tahu akan apa yang harus dilakukan dalam membina rumah tangga. Entah itu banyak berkat maupun tidak. Cita-cita sejati yang harus diwujudkan adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi ada 3. Tahu berlutut, tahu duduk, dan tahu melangkah bersama. Jangan melangkah sendiri-sendiri. Nah, firman Tuhan malam hari ini berkata, 2 macam dasar. Untuk bisa melakukan ini, kita harus bersandar sepenuhnya kepada kebenaran Tuhan. Jangan pada kebenaran daging, tetapi kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Berbahagialah kita mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan.